bahasan di sini adalah sikap kepada para ulama dan tokoh-tokoh Islam dari para qurra. Qurra artinya pembaca dan penghafal Al-Quran, ulama ahli hadis khusus yang menghafal dan mengamalkan serta mempelajari ilmu-ilmu hadis, dan ulama ahli fikih, maksudnya adalah ulama yang fokus membahas masalah hukum-hukum syariat. Setiap muslim harus punya sikap kepada mereka. Sebelumnya teman-teman sekalian, saya ingin titik beratkan dulu satu hal dan harus digarisbawahi masalah ini. Tidak usah lihat saya sebagai pembicara di sini, tapi kita bicara masalah hukum global. Ada hadis yang mulia, hadis sahih kata Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya'a la yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warrathul ilm, faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Ulama adalah pewarisnya para nabi-nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu dari Allah, syariat. Siapa yang mengambil itu dari para ulama, maka dia telah mengambil bagian terbesar dalam hidupnya. Saya pernah jelaskan juga teman-teman sekalian, di muka bumi ini ada dua jalan, tidak ada jalan yang ketiga, dan kita harus tentukan keputusan kita. Jalan yang pertama, jalan yang benar, jalannya Allah yang maha suci dan maha perkasa. Juru bicaranya para nabi-nabi, dan penyambung lidah para nabi-nabi ulama dan da'i. Kalau kita menuju ke jalan para ulama, para da'i, hadir di majlis ilmu mereka, maka tentu kita akan terpandu ke jalannya Allah, dan ini jalan yang benar. Jalan yang kedua, jalan yang sesat, jalannya iblis, pemimpin para syaitan, juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir, dan ahli maksiat. Kapan kita pergi ke sana bergaul dengan mereka, kita akan dipandu untuk ke jalan iblis. Kalau jalan Allah ke surga, ini jalan syaitan atau iblis ke neraka. Jadi di sini memang kedudukan ulama sangat tinggi teman-teman sekalian. Tapi yang sedang kita titik beratkan adalah ulama Rabbani. Memang ulama yang sebenarnya yang mengenal Tuhannya, bukan ulama gelar, bukan ulama warisan, tapi benar-benar ini adalah ulama Rabbani. Siapa mereka ulama Rabbani? Para ulama menulis kriteria mereka. Yang pertama adalah memang seseorang yang menghabiskan mayoritas umurnya menuntut ilmu, dan mereka menguasai hampir semua bidang ilmu agama, walaupun nanti ada pengkhususan materi tertentu, tapi semua bidang. Ditanya hadis bisa, ditanya sejarah bisa, ditanya akidah bisa, ditanya fikih bisa, adab, akhlak, semua bab agama dibahas. Mereka punya ilmu di situ, dan ini harus memang mayoritas hidupnya dihabiskan menuntut ilmu. Makanya mereka mengatakan ulama yang sejati adalah ulama yang tidak pernah berhenti menuntut ilmu walaupun dia sudah berumur ataupun sudah mengajar. Sudah biasa sekali teman-teman sekalian, kami dulu menyaksikan di Madinah, di majelis-majelis ulama besar seperti Syekh Atiyah rahimahullah, salah satu ulama yang dulu pernah mengajar di Masjid Nabawi, dan saya sering hadir di pengajian beliau. Tidak asing sekali kalau kami dulu mahasiswa dulu di halaqah beliau melihat di sebelah kami ada doktor-doktor yang memang ngajar di kampus, jadi dosen kami hadir di halaqah itu. Sudah biasa bagi mereka itu. Walaupun mereka sudah doktor, sudah ngajar, banyak karya tulisnya, masih duduk di halaqah-halaqah para ulama. Nggak ada batas waktu buat mereka belajar, terus menerus menuntut ilmu. Jadi mayoritas waktu yang dipakai untuk itu. Kemudian mereka menguasai hampir seluruh bidang. Imam Nawawi rahimahullah membaca 12 kitab sehari di 12 guru dengan 12 bidang yang berbeda. Di sini dia bahas masalah akidah, di sana masalah hadis, di sana masalah fikih, di sini masalah sejarah, di sana masalah warisan, segala macam bahasan dibahas. Sehari 12 kitab di 12 guru. Abu Yusuf waktu sudah mau meninggal saja masih belajar. Terus saja mereka menuntut ilmu sehingga mereka mencapai level para ulama. Itu kurang lebih poin yang pertama, kriteria ulama harusnya dia menghabiskan mayoritas waktunya dalam agama ini selalu menuntut ilmu, dan mereka menguasai dan mempelajari dari semua bidang ilmu agama ini. Yang kedua teman-teman sekalian adalah mereka mempraktekkan ilmu yang mereka miliki. Dan ini yang membedakan antara ulama Rabbani dengan ulama yang bukan Rabbani. Ulama Rabbani kita temukan dalam keseharian kehidupan mereka, memang semua diterapkan. Kami berinteraksi dengan banyak sekali ulama-ulama
Biasanya kita menganggap ulama itu kalau sudah sampai pada tingkat mengajar di Masjid Nabawi atau di Madinah, atau mereka memang level pendidikannya di kampus sudah sampai profesor, kita anggap ini seorang ulama. Tapi saya pribadi pernah menilai dan melihat kasus misalnya seorang ulama yang saya hormati, Dr. Saleh Suhaimi, dengan buta matanya tapi hafal 30 juz Al-Quran, hampir semua kitab akidah sudah pernah dibaca walaupun buta ya. Jadi ada anaknya atau salah satu teman atau muridnya membacakan, pegawainya dikerjakan ada orang Sudan, selalu baca kitab itu dan beliau dengar. Jadi beliau mengkhatam buku itu, selalu saja belajar. Saya lihat pada saat saya bergaul dengan Syekh ini, sering kali bolak-balik ke Jakarta, waktu itu belum menikah dan beliau menikah dengan salah satu murid saya dari Makassar. Saya lihat perilaku yang luar biasa nih. Jadi bukan cuma sekedar ilmu, akhlak, santun, kalau ngomong. Kemudian syekh-syekh pun yang datang bersama beliau pada saat itu di Jakarta, saya sendiri yang dikasih pegang uangnya pada saat itu. Dia bayarin hotelnya, dia bayarin tiketnya, dia yang mentraktir makan. Dan saya temukan memang keberkahan orang yang seperti ini luar biasa bedanya. Sampai akhirnya dia mengajar di Masjid Nabawi. Jadi butuh yang amil, yang ilmu-ilmunya itu diterapkan dalam kehidupan, sehingga memang berbekas. Semua ilmu teman-teman kalau kita pelajari dan kita tidak praktikin, maka tidak ada bekasnya. Makanya saya pernah jelaskan, istiqomah itu harus dengan 3 hal. Selalu hadir di majelis ilmu, praktekin ilmu itu. Seperti seseorang dari kita selalu dengar masalah sholat malam, baca Quran, sedekah, tapi sudah dipraktekin belum ini? Dan istiqomah nggak dalam masalah ini. Kemudian dia bentuk komunitas, dia bentuk komunitasnya. Kemudian yang ketiga, kelihatan ulama Rabbani itu banyak sekali amal-amal yang mereka kerjakan dari amal kebaikan, dan itu dirahasiakan. Kita temukan misalnya kalau kita rentet dalam Syiar Alam Nubala, buku yang menjelaskan tentang biografi para ulama, kita temukan misalnya ulama tabi'in. Kalau kita rentet ulama yang hidup di zaman tabi'in, setiap sahabat dulu itu bisa memiliki murid tidak kurang dari 1000 orang. Setelah meninggal Nabi SAW, muridnya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, minimal 1000 orang. Halakanya selalu penuh, karena mereka tahu ini sahabat-sahabat Nabi. Tapi pertanyaan teman-teman sekalian, berapa orang yang antum dengar namanya tabi'in yang masyhur? Salah satu kiatnya kata ulama adalah banyaknya amal soleh yang dia praktekin dari ilmunya, tapi dia rahasiakan, sehingga Allah berkahi hidupnya. Ibnu Qayyim rahimahullah pergi haji teman-teman, perjalanan waktu itu kurang lebih hampir 2 bulan. Beliau berhasil menyusun buku Zadul Ma'ad 5 jilid di musim haji, dan sampai sekarang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dipakai sebagai rujukan utama karena berkah. Ternyata dibahas oleh para ulama, apa rahasianya, kenapa Ibnu Qayyim rahimahullah berhasil mengarang dalam 2 bulan 5 jilid kitab, dan penuh dengan ilmu yang bermanfaat luar biasa. Dan dia hanya bisa menulis pada saat tiba di Mekah. Perjalanan gak bisa, capek zaman dulu. Orang bukan kayak kita sekarang pesawat, naik kuda, naik unta, capek. Maka kata ulama, karena Ibnu Qayyim rahimahullah pada saat lagi haji, betul-betul waktunya dipakai untuk ilmu dan ibadah, tidak pakai yang lain. Dan banyak ibadah yang dia rahasiakan, orang gak tahu, tapi akhirnya orang-orang menukil amal-amal mereka. Kita tahu semua ulama tabi'in, Sufyan ats-Tsauri, Sa'id bin Musayyib, Atha bin Abi Rabah, ini sampai sekarang dinukil cerita-cerita mereka yang unik-unik, yang luar biasa, karena amal soleh yang mereka sembunyikan. Jadi teman-teman sekalian, supaya berkah ilmu itu, kita banyak menuntut ilmu, lalu kita amalkan, dan yang terakhir, apapun yang sudah kita amalkan, rahasiakan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak ada sesuatu yang paling pantas dan paling lama di penjara mengalahkan lisan seseorang, karena dia menghancurkan amal solehnya dengan banyaknya dia cerita atau banyaknya omongan dan tidak ada efek terhadap perbuatannya. Ini akan merusak dirinya sendiri. Imam Malik rahimahullah tulis kitab Muwatta, semua orang lumba-lumba tulis. Lalu beliau ditanya sama muridnya, orang semua tulis buku imam, buku hadis. Kata beliau, biarkan saja. Kata murid-muridnya, bukan itu, mereka memberikan judul sama, Muwatta, seperti kitab anda. Kata Imam Malik, kalimat sederhana, semua yang ditulis karena Allah pasti kekal. Dan pada saat suku Tatar datang menghancurkan Irak, semua buku dibakar, banyak. Bukunya Imam Malik termasuk ada pada saat itu, tapi selamat dengan hikmah Allah SWT. Dan sampai sekarang dijadikan sebagai salah satu 9 buku rujukan. Jadi ini yang kita definisikan dengan masalah ulama itu.